Jadi jadi gini loh, Dok. Ingat ya, kalau masalah keluarga itu sangat sensitif sekali. Dan saya selalu bilang kalau saya sudah saya telepon saya secara langsung dan tidak langsung connect sama YouTube sama Facebook, saya tidak ingin kalau sudah viral entar minta take down. Tapi ini kan masalah keluarga, sayang. Paham nggak maksudku? Iya, Miss. Jadi Iya. kalau kamu nangis kayak gini, posisimu nggak tenang, ntar aku takutnya kamu kehilangan pekerjaan loh, Dok. Cerita awalnya Iya, seperti apa Miss, sih? tapi Dia menikah apa cerai atau gimana sih bapakmu ini? Cerita awalnya seperti apa sih? cerita awalnya begini, Miss. Dulu waktu usia saya umur 2 tahun ya, Miss, bapak sama ibu saya cerai gitu. Terus saya ikut bapak dan kakak Hmm. saya itu, tapi ibu tiri saya itu jahatnya minta ampun. Cuma saya bertahan gitu, Miss. Oke, Ya, sayang. saya pikir gini, siapa lagi tuanya yang mau itu sama bapak, yang sayang sama bapak kayak gitu. Walaupun saya selalu dipukulin, saya minta makan aja, Miss, sampai dipukulin. Kadang-kadang dimasukin karung gitu sama ibu tiri, dibuang, kadang diikat. Itu bapak cuma liatin aja sambil senyum-senyum, Miss. Hah? Kayak gitu saya sakit. Cuma saya bertahan, Miss, media karena saya sayang kan sama bapak awalnya, Miss. Nah, terus sampai kakak tiri saya ngelecehin saya, Miss. Dia peluk-peluk saya di dalam kamar. Terus saya lapor ya ke kelurahan kayak gitu bahwa saya itu dilecehin sama kakak tiri saya. Bapak saya malah belain kakak tiri saya, nggak belain dia. Sampai saya dipukulin, Miss, sampai berdarah-darah. Cuma saya tetap tahan, Miss. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah, saya bilang beri hidayah buat bapak saya. Udah gitu ya. Udah, Miss. Nasi 1 piring aja, Miss, itu harus jadi hutang. Dia harus dibayar. Wah. Iya, uang 1.000 aja ya, Miss, ditagih, Miss. Kemarin katanya kamu punya utang 1.000, kayak gitu, Miss. Itu ibu tiri saya. Nah, setelah itu saya menikah kan ya, Miss. Menikah terus saya punya anak. Anak saya bukan ke nenek saya, titipkan ke nenek saya, tapi dia mau ngurus anak saya gitu. Terus saya ke Taiwan, saya terserah lah, saya bilang gitu. Saya ke Taiwan, uangnya di Taiwan itu saya kirim-kirimin semua, tapi bukan saya yang ngirimin, majikan langsung yang ngirim gitu. Pas saya ke Taiwan katanya, kamu katanya mau bikin rumah, katanya nanti pulang biar nanti kamu pulang ada rumah. Kalau saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, Pak, saya bilang gitu. Pas saya pulang dari Taiwan saya diusir sama ibu tiri. Wah. Saya nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Terus saya, ya alhamdulillahnya, Miss, majikan yang di Taiwan itu baik. Saya telepon majikan, saya bilang saya mau balik lagi ke Taiwan karena saya diusir sama saya bilang gitu kan. Saya mau balik lagi ke Taiwan. Terus kata majikan, kenapa? Saya nggak ada rumah, saya pengen kerja lagi, pengen punya rumah sendiri. Terus kata majikan gini, kamu nggak usah balik lagi ke Taiwan, biar saya nanti ke Indo, katanya, survei ada rumah yang mau dijual enggak, katanya gitu. Alhamdulillah majikan saya dari Taiwan datang ke Indonesia, beliin saya rumah, Miss. Wah. Gitu. Wow. Iya. Terus? Iya, alhamdulillah rezeki. Nah udah gitu, Miss, ya. Udah gitu saya kan pindah rumah gitu ya. Ibu tiri nggak suka saya beli rumah, Miss. Tiap hari marah-marah saya, tiap hari ngelabrak saya ke rumah saya, kan deket rumahnya, kayak itu nggak begitu jauh lah. Bapak saya kan udah sakit-sakitan, nggak bisa jalan. Dia datang sambil sempoyongan gitu ke rumah saya. Katanya dia udah nggak ibu sama istrinya, katanya kan gitu. Saya bilang, oh ya terserah bapak. Saya bilang, itu kan hak bapak, rumah tangga bapak. Saya bilang kan gitu, Miss. Betul ya. Gitu, dia cerai. Nah di saat cerai saya kan, di saat proses cerai kayak gitu, terus kan saya sama anak saya itu pergi ya ke rumah ibu kandung saya, main kayak gitu, yang namanya saya baru pulang dari luar negeri ya. Satu malam, Miss, pas pulang, Miss, bapak saya itu
disuruh tanda tangan di kwitansi kosong. Bapak saya nggak ngomong, yang ngomong itu orang lain, tetangga. Katanya bapak kamu semalam urusan apa? Ya nggak tahu, katanya tuh tanda tangan di atas kwitansi kosong, katanya. Pas saya tanya sama bapak, iya kwitansi kosong itu 34 juta, Miss. Nggak tahu itu buat siapa. Kayak gitu saya kan, bapak kenapa berani-beraninya, katanya. Kata saya gini, bapak kenapa berani-beraninya tanda tangan di atas kwitansi kosong segini banyaknya. Tahun 2010 kalau nggak salah, Miss. Waktu itu 34 juta itu kan gede banget nih. Di Taiwan itu cuma 4,5 juta. Nah, terus kata bapak saya diancam, katanya. Saya diancam, katanya gitu. Leher saya katanya diituin golok. Walaupun diancam, kalau bapak punya prinsip nggak bakalan begitu. Saya bilang kayak gitu. Betul. Terus tetap, ya udah tanda tangan, ya terpaksa lah saya yang bayarin, Miss, 34 juta cash. Di situ udah ada tanda tangan bapak saya, udah gitu udah, Miss, ya saya bingung ya kerja apa kayak gitu kan. Terus saya balik lagi aja ke Taiwan, Miss. Ya, balik lagi ke Taiwan. Terus saya pulang lagi ke Taiwan, pulang lagi ya. Bapak saya kan pengen beli sapi. Saya pulang langsung nikah lagi kan ya, Miss. Nikah lagi dan punya anak. Hamil. Bapak saya pengen beli sapi. Oke, saya beliin sapi kayak gitu kan ya. Saya beliin sapi 2 ekor, Miss. Tapi dia nggak mau nungguin, Miss. Dia katanya, dia kan waktu habis cerai sama istrinya itu, terus dia kan nikah lagi gitu sama tetangganya itu. Nah, dia tinggal di rumah istrinya yang baru gitu. Terus saya kan pulang dari Taiwan itu beli sapi, karena dia pengen beli sapinya ditaruh di tempat saya kan kayak gitu. Terus saya udah bunting 8 bulan, Miss. Kalau malam saya keluar ituin ngempanin sapi, dia mah enak-enak tidur, Miss, di rumahnya dia. Udah gitu, udah sapi ganti. Sapi kan gagal kayak gitu, mati terus anaknya ya, Miss. Ganti pengen kambing, Miss. Ganti pengen kambing, Miss, 32 ekor ganti. Semua sapi dijual, ganti semua sama kambing. 32 ekor. Saya habis melahirkan baru kalau nggak salah itu kurang dari 40 hari, Miss. Saya habis melahirkan. Dia nggak mau nyari rumput, Miss. Nggak mau nyari rumput buat makan kambing. Otomatis kambing kan lapar, Miss. Terpaksa saya, Miss, seharian nyari rumput ke hutan, Miss. Ninggalin bayi. Coba apa kayak gitu. Bapak saya terus kayak gitu. Terus ganti ya. Kambing, bosen kambing mungkin ya, Miss. Dia bilang katanya pengen beli garapan, katanya. Saya bilang terserah lah, saya bilang saya udah capek, saya bilang kan gitu ya. Terus kambing semua dijual, Miss. Dibeliin sama bawah itu yang garapan perhutani itulah ya, Miss. Digarapnya cuma sekali, Miss. Sampai sekarang nggak digarap lagi, nggak tahu siapa yang garap, Miss. Sekarang buang saya mulu. Kalau saya ngomong pasti pengen menang. Nah sekarang saya waktu pertama komputer majikan saya kan jaraknya tahun ya, Miss. Saya cuma tahan 6 bulan. Saya cuma tahan 6 bulan. Terus saya ngebreak nunggu pisah di Makau. Dia teleponin aja. Dia ngancem-ngancem. Saya katanya nggak sanggup, katanya ngurusin anak kamu, biayain anak kamu, katanya anak kamu mau dianterin ke bapaknya, katanya kan gitu. Saya kan sakit hati banget, Miss. Sedangkan saya nggak punya uang, saya nggak kerja. Terus saya telepon kakak saya, Kak, tolong jemput anak-anak saya daripada dianterin ke suami saya. Saya bilang kasihan dia, lebih baik sama kakak, sama ibu di situ. Saya bilang kan gitu. Nah, udah gitu dijemput, Miss, sama kakak saya. Dia ngemis, Miss. 2 bulan dia telepon terus sambil nangis, katanya anak saya balikin ke saya, anterin lagi ke saya. Bapak saya tuh kayak gitu, Miss. Saya bilang gini, oke, asal Bapak janji
nggak ngulangin lagi kayak begitu. Hmm. Iya, Pak janji katanya kan gitu. Hmm. Ya kesininya kayak gitu, cuma uang uang uang. Saya bilang ya udah apa-apa, cuma uang, yang penting anak saya di situ baik-baik ya. Ternyata Miss, semua dijualin, yang ada dijualin, yang dari sini juga saya kirim semua, terus yang ada di rumah juga dijualin Miss. Wah. Saya bingung itu uangnya pada kemana Miss. Uang 5 juta Miss, 5 juta nggak sampai 2 minggu habis Miss. Wah. Anak saya juga yang gede itu udah suruh kerja, nggak boleh sekolah. Wah. Saya harus gimana Miss? Bapak saya ngadepin bapak saya kayak gitu, saya terpaksa melawan sama bapak ya. Saya capek Pak, saya bilang kayak gitu. Saya capek nurutin terus keinginan bapak, anak saya terus jadi alat kayak gitu untuk morotin saya bilang gitu. Terus saya harus gimana? Saya bilang gitu. Ya, ya seperti yang tadi aku bilang ya Dok ya, kalau hubungan bapak, ibu, anak itu sangat sulit sekali dan sangat sensitif. Kamu bisa meluahkannya ke saya, tapi saya tidak bisa memberikan saran di mana harus ekstrim ya. Tapi saya pribadi, kalau salah satu keluarga saya toksik, maka saya yang akan keluar dari lingkaran itu sayang. Karena saya tidak ingin hidup saya tuh jadi nggak jelas gitu loh Dok. Paham nggak maksud saya? Iya Miss, saya juga pengen banget keluar kayak gitu dari masalah dia gitu. Cuma yang dia ucapin itu anak saya dan anak saya Miss. Saya jadi bingung, saya harus gimana. Kadang saya udah putus asa ya Miss. Ya Allah, saya kok kenapa hidup kayak begini terus? Kenapa bapak saya nggak pernah menyayangi saya kayak gitu Miss?